Audio Jungle. Misteri hilangnya desa di Brebes. Desa Pagadungan adalah sebuah desa kecil yang dulunya terletak di sebelah selatan Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jika Anda melihat peta, tidak akan ada desa yang dimaksud. Desa ini telah menghilang tanpa jejak sejak zaman penjajahan Belanda. Di masyarakat sendiri beredar beberapa versi kisah hilangnya Desa Pagadungan. Umumnya kisah menghilangnya sebuah desa ini diceritakan secara turun-temurun dari para orang tua dahulu. Dalam sebuah kisah, awal mula hilangnya Desa Pagadungan dikaitkan dengan penyerangan yang terjadi di daerah Tegal, Pekalongan dan Brebes oleh pasukan Belanda. Saat para penduduk melarikan diri ke segala arah, penduduk Desa Pagadungan justru berdiam diri. Sesepuh desa yang diketahui memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi, melindungi desanya dari serangan Belanda dengan cara membuat desa ini menjadi tak terlihat oleh siapapun. Sesepuh desa menaburkan abu yang telah diberikan mantra sambil memutari desa. Beliau tidak menyisakan tanah tanpa abu yang menjadi pintu masuk atau keluar dari desa itu. Ketika titik awal dan akhir bertemu, desa itu lenyap seketika. Sang sesepuh kemudian ikut bertempur melawan penjajah Malang. Saat itu beliau menghembuskan nafas terakhirnya tanpa sempat mengembalikan desa seperti sedia kala. Akibatnya, desa itu hilang beserta para penduduk dan seluruh isinya. Dalam literatur lain disebutkan kisah mengenai seorang budak Angon bernama Ujang yang tinggal dengan ayahnya di Desa Pagadungan. Suatu hari, ketika sedang mengembala kerbau, ia menemukan mangandeh leweng, sejenis benalu hutan, yang tumbuh di pohon bambu petung atau bambu hijau. Karena jarang ada tanaman benalu yang tumbuh di pohon bambu dan bentuknya tak biasa, Ujang pun memetik dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia asyik mengamati tanaman benalu itu. Daunnya lebar dengan bunga yang berwarna merah merekah, tidak tampak seperti benalu pada umumnya. Dengan takjub Ujang mengalungkannya di leher, ia bahkan juga menciuminya. Sementara itu, ayahnya baru pulang dari kebun. Ia melihat kerbau-kerbau sudah masuk ke dalam kandangnya. Ia tampak senang karena anaknya yang masih berumur 10 tahun sudah bisa diandalkan dalam hal mengembala. Pintar nih anak, tidak perlu diperintah sudah tahu tugasnya, gumam ayah Ujang. Sang bapak lalu masuk ke rumah dan mencari anaknya. Jaang, Ujang, sudah makan belum? Makan dulu. Ayo sama bapak. Namun panggilannya tak kunjung dijawab. Si bapak pun mondar-mandir mencari anaknya. Jaang, di mana kamu? Saya kan di depan bapak, masa tidak kelihatan? Jawab Ujang yang keheranan. Di depan mana? Tidak ada tuh. Kamu bawa apa? Lepaskan dulu, perintah ayah Ujang. Ujang pun melepaskan benalu hutan yang dikalungkan di lehernya. Seketika itu, juga bapaknya dapat melihatnya. Dasar bocah. Malah main seperti itu, membuat orang tua khawatir saja. Makan dulu sana, ayah Ujang marah. Iya pak, maaf, Ujang pun meminta maaf. Setelah meletakkan benalu di meja, Ujang pergi ke dapur untuk makan dengan bapaknya. Jang, benalunya jangan dibawa terus. Buang sana, kalau perlu dibakar saja, perintah bapaknya. Selesai makan, Ujang mengambil benalu itu. Ia juga mencari beberapa daun kering dan kayu bakar. Ujang menyalakan api dan membakarnya di belakang rumah. Tapi karena benalu itu masih segar dan agak basah, sulit sekali untuk terbakar. Sebentar dulu. Tadi saya bawa benalu ini, bapak tidak bisa melihat saya. Bagus, saya bisa menghilang, kata Ujang yang sadar benalu itu mempunyai keistimewaan. Tapi sayang api sudah menghanguskannya hingga tinggal setengah. Ujang mematikan api lalu mengambilnya. Sisa benalu yang belum terbakar dia simpan, sedangkan abu hasil pembakaran ia kumpulkan. Ia kemudian beranjak ke bagian pinggir desa. Dari sana, Ujang berjalan mengelilingi desa sambil menaburkan abu itu. Pikirannya sederhana, jika benalu itu bisa membuatnya tak terlihat, tentu desanya pun juga tak akan terlihat oleh siapapun, terutama oleh pihak Belanda yang akan menyerang desanya. Karena Ujang masih seorang bocah yang polos, ia tidak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Setelah ia menaburkan semua abu dan bertemu antara titik awal dan akhir, Ujang pun berada di dalam lingkaran yang ia buat. Ia pulang ke rumah dan melanjutkan hidupnya. Ia tidak sadar telah membawa malapetaka untuk semua orang di desa. Terlebih warga yang masih berada di luar desa, mereka tidak pernah menemukan desanya. Sungguh ironis sekali. Konon para penduduk desa yang berada di dalam lingkaran belum sadar bahwa mereka kini sudah berada di dimensi yang lain. Sampai suatu ketika pasukan Belanda menyerang, mereka hanya melewatinya begitu saja. Dari sanalah mereka baru sadar, bahwa orang dari luar desa tidak bisa melihat mereka dan desanya. Ya, desa mereka kini hilang bak di telan bumi. Dalam pandangan orang biasa, tidak ada rumah, ladang, dan manusia di sana. Hanya lahan kosong yang luas dan mulai ditumbuhi ilalang hingga semak belukar. Para warga yang kaget dengan hilangnya desa itu memberi nama daerah itu Cigadung, sebuah nama yang hampir mirip dengan desa Pegadungan yang hilang. Itulah cerita desa yang hilang di Kabupaten Brebes menurut beberapa versi. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.